Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki dan tidak membiarkan kita begitu saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang barang siapa mentaatinya maka ia akan masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakainya maka ia akan masuk ke dalam neraka. Dalil dari perkara ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhda wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Kemudian Fir'aun mendurhakai rasul tersebut, maka kami adab dia dengan adab yang sangat keras. Perkara yang kedua yang harus kita pelajari dan harus kita amalkan, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk disekutukan dengannya sesuatu apapun dalam hal ibadah, baik itu dengan malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari perkara ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah engkau berdoa dengan selain apapun di samping Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga yang harus kita pelajari dan harus kita amalkan, yaitu bahwasanya barang siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang tersebut adalah orang yang paling dekat dengan dia. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang Allah tanamkan dalam hati mereka keimanan. Wa ayyadahum biruhim min. Dan Allah kuatkan mereka dengan pertolongan darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Mereka itu adalah kelompok Allah, dan sesungguhnya kelompok Allah yang akan beruntung. Risalah ini atau risalah yang kedua ini adalah salah satu dari 3 risalah yang dijadikan pembuka bagi kitab Usul Ats-Tsalatsah oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah. Dan risalah ini adalah risalah yang sangat agung dan risalah yang sangat bermanfaat. Pengarang kitab ini mengumpulkan dalam risalah ini ada 3 perkara yang besar yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya dan meyakininya serta mengamalkannya. 3 perkara ini disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan semoga Allah mengampuninya, bahwasanya 3 perkara adalah 3 perkara yang terpenting yang berkaitan dengan tauhid dan hak-hak tauhid. Syekh bin Baz rahimahullah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya perkara ini dari satu sisi, dan mengingatkan kita dari sisi lain tentang kandungan dari 3 perkara ini, yaitu yang berkaitan dengan tauhid dan hak-hak tauhid. Dan pengarang kitab ini rahimahullah menyebutkan dan menjelaskan dalam 3 perkara ini. Yang pertama, bahwasanya makhluk itu tidak diciptakan begitu saja atau dibiarkan begitu saja secara sia-sia, akan tetapi mereka diciptakan agar mereka beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka para rasul yang mengajak mereka kepada petunjuk dan kebenaran, dan barang siapa yang mentaati mereka maka ia akan masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakai mereka maka ia akan masuk neraka. Perkara yang kedua, pengarang kitab ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan kesyirikan, bahkan Allah sangat membencinya dengan kebencian yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yarda li ibadihil kufur."
Allah tidak ridha kekufuran dari hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari kesyirikan dan kekufuran dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Dan perkara yang ketiga, pengarang kitab ini menjelaskan apa yang menjadi konsekuensi dari tauhid dan kewajiban bagi orang yang bertauhid, yaitu berlepas diri dan membenci orang-orang musyrikin dan tidak memberikan loyalitas kepada mereka, serta wajibnya bagi mereka untuk memusuhi orang-orang musyrik. الحاصل أن هذه رسالة عظيمة جمع المصنف فيها رحمه الله هذه المسائل الثلاث. بدأها بقوله اعلم رحمك الله، واتيانه باعلم هنا للتنبيه، وعرفنا سابقا أهمية هذه الكلمة وأنه يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة التي يتطلب المقام حسن الانتباه وتمام الإصغاء. وقوله رحمك الله هذا دعاء لقارئ هذا الكتاب بالرحمة، والدعاء بالرحمة إذا أفرد يتناول غفران الذنوب الماضية والتسديد الأعمال الآتية. قال اعلم رحمك الله، وهو هنا رحمه الله جمع بين الدلالة إلى الخير والدعاء بالخير، وهذا عمل الناصحين. الناصح يدلك إلى الخير برفق وحلم وحسن بيان، ويدعو لك أيضا بالخير، فهذا من علامات النصح. Dalam risalah yang sangat agung ini, dalam 3 perkara ini, pengarang kitab memulai dengan perkataannya, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Dan ketika beliau mengatakan i'lam, di sinilah peringatan, dan telah kita ketahui sebelumnya pentingnya kalimat ini, dan kalimat ini digunakan ketika seorang ingin mengucapkan suatu perkara yang penting yang diharuskan bagi seorang untuk memperhatikan dan mendengarkannya baik-baik. Kemudian beliau mengatakan rahimakallah. Ini adalah doa bagi orang yang membaca kitab ini, doa agar Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Dan doa rahmat apabila disendirikan, maka doa ini mencakup doa untuk agar seorang diampuni dosanya yang telah lalu dan diberikan taufik untuk amalan-amalan yang baik pada kemudian hari. Kemudian dalam perkataan i'lam rahimakallah di sini, ini menunjukkan ada doa dan petunjuk kepada kebaikan serta doa untuk kebaikan, dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh orang yang menasihati orang lain, yaitu dia menunjukkan kepada kebaikan dengan lembut, dengan cara yang baik, kemudian berdoa untuknya juga kepada kebaikan, dan ini adalah tanda bahwasanya seorang menginginkan kebaikan kepada orang lain. قال رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل والعمل ال3 مسائل والعمل بهن. قوله يجب أي وجوبا عينيا، لأن هذه المسائل ال3 من الفروض العينية، ليست فرضا كفائيا، وليست من العلم الذي يكفي أن يتعلمه البعض فيغنون بتعلمه الباقين عن تعلمه، بل هو من العلم الذي هو فرض عين على كل مكلف سواء كان ذكرا أو أنثى. وقول تعلم هذه المسائل أي معرفتهن والدراية بهن والوقوف على أدلتهن مع اعتقاد ذلك والإيمان به. يتعلم هذا الحق بهذه المسائل ال3 العظيمة ويعتقد ما دلت عليه. وقوله العمل بهن، وبهذا يعلم أن هذه المسائل ال3 التي سيذكرها رحمه الله كلهن من الأمور العملية، كلهن من الأمور العملية، ولهذا قال والعمل بهن. والعمل إنما يذكر ويطلب في الأمور العملية التي يطلب من الإنسان فيها عمل، وأمور الإيمان عموما عملية وعلمية وعملية. العلمية الأمور التي إنما يطلب فيها من العبد العلم والاعتقاد، مثل الإيمان باسم الله وصفاته والإيمان بربوبية الله، فتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية هذا من الأمور العلمية. لكن المسائل التي يتحدث عنها المصنف رحمه الله هنا كلها أمور عملية مطلوب فيها علم وإضافة إلى العلم العمل، وهذا منطبق على كل مسألة من هذه المسائل ال3.
Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengarang kitab ini mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allumu hadhil ta'allumu thalathi hadhil masail wal amal bihinna." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 perkara ini dan mengamalkannya. Perkataan beliau rahimahullah yajibu di sini menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah fardu ain, karena 3 perkara ini bukan termasuk fardu kifayah yang apabila sebagian telah mempelajarinya maka yang lain tidak wajib untuk mempelajarinya. Ya, akan tetapi perkara ini adalah perkara yang fardu ain yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, pengarang kitab ini mengatakan yajibu ala kulli muslimin wa muslimah, wajib bagi setiap muslim dan muslimah ta'allumu thalathi hadhil masail, untuk mempelajari 3 perkara ini dan mengamalkannya. Mempelajari 3 perkara ini yaitu dengan mengetahuinya dan mempelajarinya serta mengetahui dalil-dalilnya, juga meyakini dan mengimani 3 perkara ini. Karena 3 perkara ini adalah 3 perkara yang sangat penting yang wajib untuk diyakini oleh setiap muslim dan muslimah serta wajib untuk dia mengamalkannya. Dan 3 perkara ini adalah perkara yang amal, perkara yang wajib untuk diamalkan. Oleh karena itu beliau mengatakan wal amal bihinna. Dan amal yang dimaksud dan diminta di sini adalah perkara amal, ya, semuanya perkara amal, karena perkara-perkara keimanan secara umum ada yang perkara ilmiah dan perkara amaliyah, ya. Al-ilmiyah maksudnya itu perkara-perkara yang diminta bagi seorang hamba untuk mengetahui dan meyakininya, seperti beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada tauhid asma was sifat. Dan tauhid rububiyah ini termasuk adalah perkara ilmiah. Akan tetapi perkara yang pengarang kitab ini akan sebutkan dalam 3 perkara ini, semuanya adalah perkara amaliyah yang wajib untuk diamalkan oleh seorang hamba. Di samping dia mengetahui, dia juga wajib untuk mengamalkannya. Dan ini harus dilakukan dan pada setiap perkara yang disebutkan oleh beliau. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 3 هذه المسائل والعمل بهن. إذن هذه المسائل ال3 فيها كلها جانب عملي مطلوب في كل مسألة من هذه المسائل ال3. قال الأولى، أي المسألة الأولى من هذه المسائل ال3 الواجبة على كل مسلم ومسلمة، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وقوله خلقنا ورزقنا أي تفرد تبارك وتعالى بخلقنا وإيجادنا من العدم، وتفرد برزقنا والإنعام علينا وموالاة المنن والنعم، كما قال وما بكم من نعمة فمن الله، وكما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فتفرد بالخلق أي إيجاد الخلائق من العدم، وتفرد بالإنعام والرزق والعطاء، فلا شريك له في الخلق ولا شريك له في الرزق، بل هو وحده المتفرد بذلك كله. ولم يخلق هذا الخلق ويرزقهم بأنواع النعم والعطايا والمنن لا يبقوا هملا أي مهملين معطلين من الطاعة والعبادة والذل والخضوع لله. ولهذا قال ولم يتركنا هملا أي مهملين دون أن نؤمر أو ننهى، تنزه وتقدس تبارك وتعالى عن ذلك. قال جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى. هذا أمر ينزه الرب عنه، فهو خلق الإنسان ومن عليه بأنواع النعم وتفضل عليه بصنوف المنن ليقوم بعبادة الله وطاعته والذل له والخضوع بين يديه وتحقيق التوحيد له وإفراده وحده بالعبادة وطاعته فيما يأمر به. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى، فهذا أمر ينزه الله عنه. والكفار زعموا في الله ذلك،
ولهذا يوم القيامة إذا دخلوا النار نار جهنم يقال لهم وهم في النار أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. هذه كلمات يسمعها الكافر وفي قعر جهنم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا يقال للكافر وهو في نار جهنم. واقرأ السياق قبل هذه الآيات يدلك على ذلك. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. فهذه كلمات تقال للكافر وهو في النار تقريعا له وتوبيخا، لأنه ادعى في الدنيا أنه مخلوق للعبث، ولهذا أمضى دنياه وحياته كلها في اللعب والعبث، لا يعبد الله ولا يذل له ولا يخضع له ولا ينكسر بين يديه، وأمضى حياته كلها في اللعب. فيقال لا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي للعبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي أن الله خلق الخلق لا لحكمة. يحتمل المعنى هذا وهذا، والله عز وجل منزه عن أن يكون خلق الخلق عبثا أو لعبا أو باطلا، فهذا كل أمر ينزه الله تبارك وتعالى عنه. ولهذا في آية أخرى قال ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ظن الذين كفروا أي أن الله خلق الخلق باطلا، أنه خلق الأرض والسماوات باطلا، وأنه خلقهما لعبا. فقال جل وعلا ذلك ظن الذين كفروا أي هذه عقيدة الكفار. ولهذا يقرعون ويقرعون ويوبخون يوم القيامة ويبكتون فيسمعون في نار جهنم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengarang kitab ini rahimahullah mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amal bihinna. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 perkara ini dan mengamalkannya. Dengan demikian maka kita mengetahui bahwasanya 3 perkara ini adalah 3 perkara yang wajib untuk diamalkan. Setiap perkara ini adalah perkara yang wajib diamalkan. Yang pertama yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki dan tidak membiarkan kita begitu saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, dan barang siapa yang mentaati rasul tersebut dia akan masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakainya maka dia akan masuk neraka. Ya. Annallaha khalaqana wa razaqana, bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita dan memberikan kita rezeki. Yaitu hanya Allah yang menciptakan kita, yang mengadakan kita setelah kita tidak ada, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita nikmat, dan yang terus-menerus melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja pada diri kalian dari nikmat-nikmat maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang mengadakan kita dari tidak ada, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat, yang memberikan kita rezeki. Tidak ada sekutu baginya dalam hal penciptaan, tidak ada sekutu bagi Allah dalam memberikan rezeki. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dan menciptakan kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan makhluknya dan memberikan mereka rezeki dengan berbagai macam nikmat dan pemberian. Tidak Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka begitu saja. Mereka tidak diperintah untuk melakukan ketaatan, tidak diperintah untuk beribadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengarang kitab ini mengatakan walam yatrukna hamala, dan kita tidak dibiarkan sia-sia atau begitu saja. Akan tetapi kita akan diperintah dan dilarang
karena Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka dia diciptakan atau ditinggalkan begitu saja, yaitu dia tidak diperintah dan tidak dilarang? Ini adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala disucikan dari hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia dan memberinya berbagai macam nikmat serta karunia, hal tersebut agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang, ya, sebagaimana anggapan orang-orang kafir yang mereka menyangka bahwasanya mereka diciptakan sia-sia. Makanya pada hari kiamat nanti ketika orang-orang kafir telah masuk ke dalam neraka jahanam, akan dikatakan kepada mereka dalam neraka, afahsibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian secara sia-sia? Ini adalah kalimat-kalimat yang akan didengarkan oleh orang kafir ketika mereka berada di dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha tinggi Allah yang raja yang sebenarnya. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Tidak ada sembahan yang berhak disembah, dialah Rabb yang mempunyai arsy yang mulia. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang berdoa di samping Allah Subhanahu wa taala sembahan yang lain yang tidak ada hujjah baginya dalam sembahan tersebut, maka perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir. Hal ini yang dikatakan kepada orang kafir ketika dia berada di neraka jahanam. Perhatikan konteks ayat ini, ya. Sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa tahun kalian tinggal di muka bumi? Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Mereka menjawab, kami tinggal sehari atau setengah hari. Tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Sungguhnya kalian tidak tinggal kecuali sebentar, seandainya kalian mengetahui. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian secara sia-sia? Perkataan ini dikatakan kepada orang kafir ketika mereka berada di dalam neraka, ya, dengan mereka dihardik dan dihinakan karena mereka selama di dunia menganggap bahwasanya mereka diciptakan untuk hal yang sia-sia, dan mereka pun menghabiskan dunianya dan segala kehidupannya untuk bermain-main dan berbuat sia-sia. Mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghabiskan segala kehidupannya, seluruh kehidupannya untuk bermain-main, ya. Maka dikatakan kepada mereka, ahfahsibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian secara sia-sia? Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan untuk suatu hikmah, ya, ini adalah suatu yang tidak benar. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin untuk melakukan hal ini. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan juga dalam ayat lain, dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Ini adalah persangkaan orang-orang kafir, dan celakalah orang-orang kafir yang mereka akan masuk neraka. Ya, orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka diciptakan untuk hal yang kebatilan, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya, untuk kebatilan, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan keduanya hanya untuk bermain-main. Ini adalah akidah orang kafir. Oleh karena itu ketika mereka di neraka, mereka dihardik dan mereka diejek dan dihina pada hari kiamat, dan mereka pun mengatakan, ya, mereka mendengarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un.
Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian untuk hal yang sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? الشاهد أن الله عز وجل منزه عن ذلك، منزه عن أن يكون خلق الخلق عبثا أي لا لحكمة، أو خلق الخلق ليعبثوا ويلعبوا ولا يخضعوا لله، فهذا أمر الله منزه عنه. ولهذا قال في الآية التي مرت: يحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هذا لا يكون، بل لن يترك، بل سيؤمر وينهى ويرسل إليه الرسل، ومن أطاعهم فقد فاز برضا الله وثوابه، ومن عصاهم باء بسخطه تعالى وعقابه. قال ولم يتركنا هملا، ومعنى أنه جل وعلا لم يتركنا هملا معنى ذلك أنه خلقهم لغاية، وهذا بينه في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وليحقق الناس هذه الغاية بعث الرسل وأنزل الكتب. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، أي الرسل، من بين يديه ومن خلفه، أي قبله وبعده، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. هذه مهمة الرسل، وهي الدعوة إلى الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disucikan dari perbuatan sia-sia, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan makhluk ini untuk perkara yang sia-sia dan tidak ada hikmahnya, dan tidaklah Allah menciptakan mereka untuk sekedar bermain-main dan mereka tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala disucikan dari hal tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan: ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja? Ini tentu tidak akan terjadi. Bahkan sebaliknya, mereka akan diperintah, mereka akan dilarang, dan akan diutus kepada mereka para rasul, yang barang siapa mentaati para rasul tersebut, mereka akan berhasil mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada para rasul tersebut, mereka akan mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang kitab ini mengatakan: walam yatrukna hamala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Makna dari perkara ini yaitu Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan atau menciptakan kita tanpa tujuan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan tersebut dalam firman-Nya: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, yaitu agar mereka merealisasikan tujuan dari diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh telah kami utus untuk setiap umat seorang rasul, mereka menyeru agar umatnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan tagut, yaitu sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada dia agar dia mengajak umatnya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah aku. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wadhkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqaf." Dan ingatlah saudara 'Ad, yaitu Hud, ketika ia memberi peringatan kepada kaumnya di Ahqaf, dan telah berlalu terdahulu para rasul dan pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tugas para rasul, yaitu berdakwah kepada tujuan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, dan tujuan Allah Subhanahu wa taala
mengadakan manusia di atas muka bumi ini. ولما كانت هذه الغاية يتم معرفة الناس بها وبتفاصيلها وبحقائقها، أمر متوقف على من يبين لهم ذلك ويوضحه، اقتضت حكمة الله أن يختار من الناس صفوتهم وخيارهم. الله يجتبي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاختار من الناس خيارهم واجتبى صفوتهم وجعلهم رسلا مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الله وهداة إلى صراط مستقيم. فولم يخلق الخلق هملا، بل خلقهم ليعبدوه ويوحدوه ويفردوه بأنواع العبادة. كيف يعبدونه؟ ما تفاصيل العبادة، ما أنواع القرب التي يريد عبادة أن يقوم بها، هل من سبيل إلى معرفة الناس بها بدون الرسل؟ لما كان الأمر لا يتم إلا ببعثة الرسل أرسل رسلا يبينون للناس تفاصيل الشرائع، كيف يعبدون الله وكيف يتقربون إليه سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه. ولهذا لو أخلص إنسان العبادة لله لكنه عبد الله بغير ما شرع، كان يقول قائل أنا أريد أن أعبد الله مخلصا له الدين، لكنني أخترع عبادات من عندي، لن أفعل العبادات التي أرشد إليها الرسل، بل سأعبد الله بعبادات من عند نفسي جيدة وحسنة ومفيدة فيما يرى، ولن نعبد الله بالأشياء التي دعا إليه المرسلون، لا يقبل الله منه، بل يرد عليه عمله، لأنه لا يقبل سبحانه من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وموافقا لشرعه ودينه الذي بعث به رسوله. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengetahui bahwasanya para manusia tidak akan dapat mengenal dan mengerti rincian dari cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memilih dari manusia orang-orang pilihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yajtabi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah memilih dari para malaikat, para rasul-rasul dan dari manusia. Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan manusia orang-orang yang terbaik di antara mereka dan menjadikan mereka para rasul, utusan-utusan yang memberi kabar gembira dan peringatan dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penunjuk kepada jalannya yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk secara sia-sia, akan tetapi Allah menciptakan mereka agar mereka beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada segala jenis ibadah. Kemudian kita bertanya, bagaimana para manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala? Apa rincian ibadah-ibadah tersebut? Apa jenis-jenis ibadah yang dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada jalan untuk mengetahui hal tersebut kecuali dari jalannya para rasul. Oleh karena itu, para rasul alaihimussalam mereka menjelaskan kepada seluruh manusia rincian-rincian syariat, bagaimana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Maka apabila ada seorang yang mengatakan bahwasanya dia ingin menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengatakan saya ingin menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, akan tetapi saya akan membuat sendiri ibadah-ibadah dari diri saya sendiri, ya. Saya tidak akan mencontoh para rasul dan saya akan membuat ibadah-ibadah dari diri saya sendiri, dan ibadah tersebut menurut saya baik dan bermanfaat, dan saya tidak akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para rasul. Ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalan tersebut ikhlas dan sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh para rasul. ولهذا اقتضت حكمة الله سبحانه بعث المرسلين، والمرسلون مهمتهم بيان ما أرسلوا به، لا يأتون بشيء من عند أنفسهم، بل يبلغون الناس ما أرسلوا به، وما على الرسول إلا البلاغ.
فيأتون بالأوامر والنواهي في حدود ما أمرهم الله به، لا يزيدون ولا ينقصون. بلغوا البلاغ المبين وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه، فهم رسل الله، والرسول مهمته إبلاغ كلام مرسله. إذن الله جل وعلا لم يخلق الخلق هملا. لاحظ التدرج في البيان، وأولا بين أن الله خلقنا ورزقنا، ثم بين أنه لم يترك ولا يترك الخلق سدى، ثم بين أن الله بعث الرسل من أجل أن يطاعوا. ونستكمل هذا المعنى في لقائنا القادم بإذن الله، ونسأل الله التوفيق والسداد والمعونة على كل خير. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas para rasul yaitu mereka menjelaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin." Tidaklah ditugaskan kepada rasul kecuali menyampaikan. Maka mereka menyampaikan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak menambah dan mengurangi sedikit pun. Dan mereka semua telah menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan mereka sedikit pun tidak meninggalkan kebaikan kecuali mereka telah ajarkan, dan tidak ada keburukan kecuali mereka telah peringatkan agar dihindari. Ini adalah tugas para rasul, yaitu menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjelaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, dan kita lanjutkan pada kajian kita berikutnya. Nah, kami mengucapkan terima kasih untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan pelajaran yang sangat berharga, kajian ilmiah yang penuh manfaat dari kitab Al-Usulul Thalatha. Penjelasan yang tadi disampaikan penerjemahannya oleh Ustaz Iqbal Gunawan MA hafizahullahu taala. Mohon maaf untuk ikhwah semua pendengar dan pemirsa Roja karena waktu yang tidak mencukupi. 1 menit menjelang azan berkumandang di wilayah Jakarta dan sekitarnya, sehingga kami tidak bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui pesan singkat atau Anda yang telah berupaya menghubungi kami via telepon. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kembali waktu dan kesempatan bagi kita mengikuti kelanjutan kajian bersama Syekh. Dan dengan demikian kami akan izin untuk menutup koneksi dengan Syekh, dan kami mengucapkan salam untuk Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Dan juga untuk Anda semua pendengar serta pemirsa Roja, kami ucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Kami undur diri. Mohon maaf segala kekurangan kami dalam penyelenggaraan acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.